Negara rusak bukan karena rakyat, tapi karena aparat dan pemerintahnya. Indonesia kembali dihebohkan dengan berita penangkapan sekelompok pemain judi online di Yogyakarta. Namun yang menjadi sorotan bukanlah praktik judinya, melainkan ironi penegakan hukum yang memperlihatkan wajah asli negara ini. Negara yang kerap berpihak pada kepentingan penguasa dan pemilik modal, sementara rakyat kecil jadi tumbal. Kasus yang membuka luka lama. Beberapa waktu lalu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengumumkan keberhasilannya menangkap 5 pemain judi online yang merugikan bandar hingga puluhan juta rupiah. Mereka dituduh mengeksploitasi celah sistem judi online, memanfaatkan bonus akun baru untuk meraih kemenangan, lalu menarik uangnya sebelum kalah. Modus ini dianggap kriminal, sehingga para pelaku kini terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Namun publik bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya melapor? Mengapa justru para pemain yang ditangkap, sementara bandar yang menjalankan bisnis ilegal ini bebas berkeliaran? Komentar pedas pun bermunculan, bahkan dari figur publik seperti Kunto Aji yang menyindir, yang dirugikan bandar, yang lapor siapa? Kasus ini menjadi bukti telanjang bahwa hukum di negeri ini tidak berjalan untuk menegakkan keadilan, tetapi untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu. Polisi seakan menjadi satpam bagi para bandar, memastikan tidak ada yang mengganggu bisnis haram yang entah bagaimana bisa lolos dari jeratan hukum. Aparatur negara perusak bangsa yang sesungguhnya. Bangsa ini tidak hancur karena rakyatnya miskin atau bodoh. Bangsa ini hancur karena para penguasa dan aparaturnya korup, serakah, dan penuh nepotisme. Kasus ini hanya satu dari ribuan contoh bagaimana aparat penegak hukum bekerja bukan untuk rakyat, melainkan untuk mengamankan kepentingan atasan dan pemilik uang. Selama bertahun-tahun, korupsi merajalela di lembaga pemerintahan dan kepolisian. Dari suap perkara, jual beli jabatan, hingga perlindungan terhadap bisnis haram, semua ada dan nyata di depan mata. Hukum yang katanya tajam ke bawah, tumpul ke atas bukan lagi sekadar pepatah. Ia kini menjadi prinsip tak tertulis yang dijalankan dengan bangga. Bagaimana mungkin sebuah negara yang katanya berdaulat dan bermartabat membiarkan bandarnya lolos, sementara rakyat yang memanfaatkan celah sistem justru diproses dengan ancaman belasan tahun penjara? Inilah wajah asli negara yang gagal, negara yang memelihara para perusaknya sendiri. Korupsi dan nepotisme, akar dari segala kebobrokan. Tidak mungkin hukum bisa adil di negeri yang seluruh institusinya penuh dengan korupsi dan nepotisme. Kepolisian tidak berdiri sendiri, mereka adalah bagian dari lingkaran besar yang melibatkan penguasa, politisi, dan pemilik modal. Penegakan hukum tidak lagi soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang punya uang, siapa yang punya koneksi. Inilah mengapa rakyat semakin tidak percaya pada institusi negara. Kasus seperti ini hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada ribuan kasus lain di mana orang kecil dipenjara karena pelanggaran sepele. Sementara pejabat yang merampok triliunan rupiah hanya diberi hukuman ringan, bahkan tetap hidup mewah di balik jeruji. Bangsa ini bisa hancur jika dibiarkan. Indonesia sedang menuju jurang kehancuran bukan karena rakyatnya, tetapi karena pengkhianatan oleh mereka yang seharusnya menjaga negara ini. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat kini sering jadi alat kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya melayani malah sibuk memperkaya diri dan kelompoknya. Jika kasus seperti di Yogyakarta terus terjadi, di mana rakyat kecil dibungkam sementara pelaku besar dibiarkan, maka jangan salahkan siapapun jika kepercayaan rakyat terhadap negara ini benar-benar lenyap. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa musuh terbesar rakyat bukan hanya koruptor berseragam mahal di gedung pemerintahan, tetapi juga aparat yang menegakkan hukum hanya untuk kepentingan penguasa dan pemilik modal. Selama korupsi dan nepotisme dibiarkan menguasai institusi negara, selama aparat dibiarkan menjadi perusak bangsa, maka cita-cita Indonesia yang adil dan makmur hanyalah omong kosong belaka.